soto babat. Minumnya selamat. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Semoga selalu sehat dan Alhamdulillah. bersih. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar pendidikan dengan tema coaching klinik bersama saya Majidatul Hima yang akan memandu Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Yang terhormat Ibu Wiwi Setiawati, MPD, selaku Ketua BGP Kalimantan Timur. Kepala. Yang terhormat Ibu Hajah Farida, selaku Kepala SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Dan yang terhormat Ibu Tri Inayati, selaku pemateri kita pada hari ini. Baiklah, marilah bersama-sama kita membaca basmalah supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian atau sambutan dari Ibu Hajah Farida selaku Kepala SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kepada Ibu Hajah Farida saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat dan yang saya sangat banggakan, Kepala Badan Guru Penggerak Kalimantan Timur adalah selaku saudara ibu atau sama sekali seperti saudara, biarpun kita berjauhan, tapi selalu sering komunikasi. Ibu Wiwi yang sangat kami banggakan, dan selaku moderator Mbak Ima, dan yang memberi materi nanti adalah Ibu Hajiin. Sebelum memberi nanti materi, kita akan bersama-sama dulu mendengarkan arahan juga dari ibu kita, Ibu Wiwi, selaku Kepala Badan Guru Penggerak. Mudah-mudahan dari beliau nanti banyak tambahan-tambahan ilmu-ilmu yang kita terima. Dan sekali lagi, saya selaku Kepala Sekolah 013 Balikpapan Kota selalu ingin adanya perbaikan, perubahan, baik di SD saya maupun di SD lain, selama beliau menjabat sebagai Kepala Badan Guru Penggerak, dan selalu memberi motivasi dimanapun beliau itu tidak pernah merasa capek. Maka kita sangat bangga sekali dan tersanjung beliau bisa hadir di webinar kita pada siang ini. Maka saya berharap siapapun yang ada di webinar kali ini yang mengikuti, mohon dengan cermat memperhatikan arahan-arahan atau informasi-informasi baru dari beliau. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Farida. Selanjutnya kita akan masuk pada acara atau kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Wiwi Setiawati selaku Ketua BGB Kalimantan Timur. Kepada Ibu Wiwi saya persilakan. Terima kasih Bu Hima. Mungkin saya tidak menyampaikan materi ini tepatnya ya, hanya nyapa-nyapa aja Bu. Ya, terima kasih izin Ibu Farida, Kepala SDN 013 Balikpapan Kota ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 013 Balikpapan Kota ini, Ibu Ketua Kepala SDN 013, selain itu juga Ketua apa Bu? Gasturi. Ingat aja lagi. Ingat itu yang diingat Bu. Ingat terus ya. Juga Bapak Ibu guru, ada kepala sekolah juga di sini ya Bu Farida ya. Mungkin teman-teman ada dari Bu. sekolah Ya, lain. Ada.
Ini skupnya hanya SD 13 kah atau ada sekolah lain juga Tidak, ikut? Bu, Ada, sepertinya ada sekolah lain juga, sekolah Bu. lainnya. Ada Ada sekolah lain. ya, Baik, ada terima kasih. gugus 1 juga. Oke, ini gugus 1 ya. Terima Ya. kasih Bapak Ibu guru yang berasal dari gugus 1 Balikpapan Kota. Kemudian juga moderator kita Ibu Majidatul 5 dan Bu Tri Inayati sebagai narasumber andal kita pada hari ini. Beliau adalah guru penggerak angkatan ke-7 ya dari Kota Balikpapan. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan keberkahan, kesehatan. Sehat semua ya, Bu. Ya. Ya, Bu Koloria Sitorus, Bu Roda, Bu Rati, siapa lagi yang hadir nih? Bu Sri Budi Utami, Ibu Parida. Alhamdulillah sehat Ibu Rita, Bu Anis ya. Bu Paridanya ada 2 nih. Ya, ya. Kemudian Ibu Padila Jahra, Pak Joni, Bu Endang, sehat semua. Banyak ibu-ibu ya. Oh, ada Pak Halidan Rasyadi, ada Pak Dedi, Ibu Catur, Bu Fitri ya. Ya semua yang tidak bisa saya sapa satu persatu, Bapak Ibu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat serta kita para pengikutnya. Nah, alhamdulillah nih hari ini teman-teman mengadakan webinar pendidikan coaching klinik, Bu. Ya, Bu Parida ya. Saya tadinya bingung ini coaching klinik apa gitu, apa yang mau di coaching klinik gitu. Misalnya kalau kita punya program, misalnya program Jambore GTK, kita coaching klinik itu memberikan pendampingan kepada guru atau sasaran ya, guru kepala sekolah gitu terkait program tersebut. Misalnya, oh ada masalah di pendaftaran, kita coaching klinik. Gitu. Nah, saya tadi nanya Bu ke Mas Bayhaki, Mas ini coaching klinik tema apa gitu? Oh ternyata coaching ya, tapi supaya menarik, udah kita buat aja coaching klinik gitu ya. Jadi maksudnya saya paham nih, maksud teman-teman bahwa ini adalah klinik untuk melakukan bagaimana how to coaching ya, coachingnya. Nah, jadi coaching ini adalah, jadi saya tidak bilang coaching klinik ya. Coaching ini adalah salah satu strategi atau pendekatan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, bahkan juga kepala sekolah, pengawas, bahkan juga bisa dilakukan oleh seorang guru ya. Nah, jadi coaching tadi sudah ya, saya membahas tentang coaching klinik sudah ya. Nah, ini saya akan membahas tentang coaching. Coaching ini adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas ataupun kepala sekolah ya. Tapi tidak hanya dilakukan sebatas oleh kepala sekolah dan pengawas, guru pun bisa melakukan coaching ya. Siapa yang menjadi sasaran coachingnya tentu bisa antara rekan sejawat atau kepada siswanya. Nah, kalau kita bicara tentang coaching, tentu ada beberapa unsur yang harus terpenuhi di sini. Coachnya, coachingnya, ya. Coachnya itu siapa? Kalau ini coaching antara kepala sekolah dengan guru, maka yang menjadi coachnya adalah gurunya, coachingnya adalah kepala sekolah. Yang menjadi coachnya adalah kepala sekolah, ya bolak-balik. Yang menjadi coachingnya adalah gurunya, ya. Nah, biasanya di sini yang tentu ada satu masalah yang akan diangkat gitu, yang ingin diselesaikan gitu. Tetapi kalau misalnya pendekatannya tidak menggunakan coaching kan biasanya lebih pada kayak kita menjudge ya, langsung aja menilai bahwa kamu salah nih, harusnya seperti ini. Nah, tapi kalau di pendekatan coaching ini kita lebih pada kekeluargaan ya, lebih pada menggali sebenarnya ada apa sih masalah-masalahnya. Nanti sama Bu Ina tuh yang akan membahas jauh lebih banyak lagi ya, lebih agak ribut ya. Jauh saya salah cari tempat duduk. Jadi jauh lebih detail lagi nanti oleh Ibu Ina yang akan membahas tentang coaching ini. Nah, kita tahu bahwa peran kepala sekolah, peran pengawas sekolah juga sudah bergeser ya dengan diimplementasikannya kurikulum merdeka ya. Bahwa kalau pengawas sekolah itu mendampingi kepala sekolah juga lebih memanage ya. Bagaimana sih mencari permasalahan dan menyelesaikannya berbasis aset. Nah, guru ini juga termasuk salah satu aset ya. Tentu ketika ingin menyelesaikan, kita menggali apa sih yang menjadi masalah dan juga solusi itu biasanya itu ditawarkan atau ditemukan sendiri oleh si coachingnya. Jadi peran kepala sekolah di sini lebih pada hanya menggali saja. Ini agak
Bu Ima, suara luar-luar banyak pengacau kah? Banyak distraction kah? Ketika saya ngomong karena di sini agak ribut. Tidak, Bu. Oh Jelas. iya, berarti saya nggak usah lama-lama Bu Farida ya. Saya juga jadi nggak fokus gitu. Ya mungkin itu Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi atas kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman SDN 013 Balikpapan Kota yang dikomandoi oleh Ibu Hajah Farida. Terima kasih Bu Farida. Tentu ini adalah wadah ya, kita belajar bersama, berkolaborasi, berbagi. Yang semangat seperti ini kita tetap pertahankan ya. Mau seperti apapun nanti kebijakannya. Ini kan kita punya menteri baru ya. Tentu Bapak Ibu tidak usah risau, tidak usah jadi terpengaruh gitu dengan info-info yang belum tentu valid kebenarannya ya. Fokus saja kita mengajar, fokus saja kita belajar ya. Fokus saja kita berbagi, fokus saja kita berkolaborasi. Karena kita tuh harus meyakini bahwa siapapun yang menjadi pimpinan kita pasti ketika mengambil kebijakan itu adalah untuk kita sebagai rakyat atau masyarakat yang juga menjadi konsumen atau user pengguna dari kebijakan tersebut ya. Artinya apapun itu kita tetap mendukung dan kita tinggal menjalankan saja. Kita tidak perlu pusing memikirkan, biar para petinggi-petinggi yang di atas yang memikirkan, kita fokus saja dengan tugas utama kita sebagai guru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun itu kami Balai Guru Penggerak selalu mendampingi Bapak Ibu, bukan berdiri di depan, tapi kami sejajar mendampingi Bapak Ibu. Dan kami siap memberikan dukungan apapun yang diberikan, selama itu kami bisa memberikannya ya. Itu mungkin Bu Farida, Bu Ima, Bu Ina, dan Bapak Ibu yang lain selamat melaksanakan webinar ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Saya selalu berdoa untuk kebahagiaan Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu semua ya. Karena memang menjadi guru itu sekarang tantangannya luar biasa ya. Dengan perkembangan zaman, siswa-siswa kita juga yang semakin canggih tentu menuntut guru-gurunya yang harus canggih. Begitu ya. Selamat berwebinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wiwi atas penyampaiannya. Jadi kuncinya tadi sebagai guru apapun yang terjadi, apapun keputusannya, apapun kebijakannya, kita harus fokus dan bekerja secara maksimal ya Bu ya. Ya, dan semangat. Terima kasih Ya. Bu. Bu Ima, Semangat Bu Wiwi, kepada Bapak Ibu mohon sekalian. izin untuk foto bersama, mumpung ada Bu Wiwi. Oke. Siap. Momen langka ini harus Boleh, nunggu boleh. beberapa tahun ketemu Bu Masa Wiwi. sih momen langka? Perasaan saya hadir aja kok kalau diundang. Siap. Ya, oke, siap Bapak Eki. Ayo kita foto bersama. Senyum ya. Baik Pak Adit. Tuh, seperti Bu Hajat tuh. Slide Bu pertama, Farida. Bapak Ibu mohon izin untuk bisa membuka kameranya supaya bisa didokumentasikan. Baik. Kita mulai untuk slide yang pertama. Pak Adit sudah siap? Baik, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. Tetap senyum Bapak Ibu. 1, Karena nggak tahu. 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Setiawati yang telah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu, hati-hati di jalan. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Tri Inayati yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dan juga salah satu guru dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Kepada Ibu Iin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Mbak Imah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Masih loading Bu, sebentar. Loading ya? Sudah terlihat Ibu Iin? Sudah terlihat ya? Terima kasih. Sebelum memulai, saya akan memberi pantun Bapak Ibu. Minta tolong cakepnya ya. Apakah terdengar Bu. suara saya?
Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jelas terdengar ya, alhamdulillah. Bu. Cakep. Saya mohon cakepnya ya Bapak Ibu ya, bantu Ya, cakepnya ya. ya. Pasti, Oke. pasti. Memetik apel merah, memetik apel merah ranum. Cakep. Matang benar merah buahnya. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwi Setiawati, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Timur, yang pada siang hari ini berkenan hadir ya Ibu, di tengah kesibukannya. Ya, Yang makasih saya Bu hormati Ina. Ibu Kepala Sekolah, ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Balikpapan Kota, Ibu Hajah Faridah, serta rekan-rekan guru hebat, baik dari SD Negeri 013 Balikpapan Kota ataupun yang dari luar. Saya ucapkan terima kasih yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar dari Kombel Ngoreksi, Kombel dari SDN 013 Balikpapan Kota. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ke materinya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan coaching. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar materi ini. Nah, sebelum memulai materi, saya akan berkenalan diri ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengenal saya, tapi ada juga yang belum. Tak sayang. Jadi izinkan saya angkatan 7. Maaf Ibu, saya itu masih calon ya. Saya Nggak masih apa-apa, CGP OTW. angkatan 11. Nggak apa, OTW nanti jadi Ya. gitu juga Yang kan? saat ini sedang ya Bu, insya Allah. Jadi saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terus selain itu saya juga sebagai penggerak Kombel Ngoreksi. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi, karena saya yakin Bapak Ibu semua tadi sebelum mengikuti webinar ini melaksanakan tugas wajib, yaitu mengajar, menghadapin anak-anak ya, dengan bagaimana di kelas seperti apa. Jadi saya minta ke rekan-rekan guru semua untuk kita melakukan teknik stop. Stop di sini bukan stop berhenti saja ya Bu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi yang saya sampaikan. Kita akan melakukan teknik stop materi. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Siap Bu. Siap, Ya, siap. yang pertama, saya minta Bapak Ibu hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu duduk dengan posisi yang paling nyaman. Badan tegak, rileks. Lalu letakkan kedua tangan di atas paha masing-masing. Silakan Bapak Ibu rilekskan bahu kanan, bahu kiri, lengan atas, lengan bawah, pergelangan dan jari-jari tangan. Selanjutnya silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Rasakan secara sadar napas yang keluar masuk. Silakan Bapak Ibu
Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan hangatnya, lalu hembuskan melalui mulut. Ulangi sampai 3 kali ya Bapak Ibu ya. Ambil nafas, hembuskan secara perlahan. Selanjutnya ambil nafas, hembuskan secara perlahan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Bapak Ibu rasakan pada tubuh. Ada Bapak Ibu yang membusung ketika Anda menarik nafas dan perut mengempis ketika membuang nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik berasal dari diri Bapak Ibu sendiri maupun dari orang lain. Tenangkan pikiran Bapak Ibu, berikan waktu pada diri Bapak Ibu untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang buka mata Bapak Ibu perlahan-lahan. Jika Bapak Ibu sudah siap dan merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap Bapak Ibu lebih positif, tersenyumlah pada diri Bapak Ibu sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia. Kita sudah melakukan teknik stop, yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan juga sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai ke materi inti. Kita akan belajar yang seperti tadi Bu Wiwi sampaikan ya. Sebenarnya bukan kucing klinik, tapi lebih ke materi tentang kucingnya. Kita di sini akan mencoba membahas tentang apa sih kucing. Mungkin dari beberapa teman ada yang baru mendengar ataupun sudah pernah mendapatkan materi ini di PMM. Selanjutnya, nah, di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama teori coaching. Teori coaching adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu orang lain yang bermakna. Selanjutnya, aku dapat ilmu ya. Belum jalan ya? Ya, apakah sudah betul. jalan? Sudah. Kemarin apa? Sudah ya. Mungkin karena kendala jaringan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang pertama, karena kita sebagai guru, jadi coaching di sini yang kita akan bahas adalah dalam konteks pendidikan. Dalam modul guru penggerak yang diterbitkan oleh Kemendikbud menyatakan bahwa coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach atau guru dapat memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, atau yang di sini biasanya kita ke murid. Nah, coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang
yang dapat mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi dan perkembangan potensi murid juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Itu adalah harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita mengajarkan untuk melatih perkembangan potensi yang dimiliki oleh murid selama ini dan memaksimalkannya. Nah, dalam coaching itu siapa saja yang terlibat? Dalam coaching itu ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama observer atau pengamat, yang kedua coach, di sini bisa guru, kepala sekolah, terus yang ketiga adalah kuci, kuci ini bisa kepala sekolah ataupun guru. Selanjutnya, apa sih tujuan coaching? Tujuan coaching yang pertama yaitu coaching di sini, coaching bagi guru memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang diantaranya yang pertama, yang kedua dapat memperkuat hubungan guru dan murid, serta yang ketiga membantu guru menghadapi tantangan perubahan di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, jadi tantangan di dunia pendidikan itu sangat beragam. Yang keempat, untuk meningkatkan kinerja guru. Yang selanjutnya, coaching dapat membantu guru untuk menjadi idola bagi siswa. Selain itu, coaching juga dapat membantu guru untuk menciptakan pola pengajaran yang lebih nyaman bagi siswa. Selain itu, coaching juga dapat membantu guru untuk yang pertama memecahkan masalah. Jadi sebagaimana kita setiap masalah dengan rekan sejawat ataupun masalah dengan murid atau masalah dengan antar murid. Jadi dengan teknik coaching ini kita dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar dari murid itu sendiri. Yang ketiga, membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik. Serta yang paling utama adalah untuk mencapai potensi terbaik dari murid-murid kita. Nah, kompetensi dalam coaching. Di sini ada 3 kompetensi coaching yang perlu dikuasai oleh coach untuk membantu coach mencapai tujuan yang diharapkannya. Kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kita akan kupas satu-satu ya Bapak Ibu ya tentang kompetensi dalam coaching. Kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh. Apa sih maksudnya kehadiran penuh? Nah, kehadiran penuh di sini maksudnya kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada kunci tanpa prasangka atau penilaian. Jadi harapannya untuk coaching ini kan tujuannya untuk kalau ada masalah kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, sebagai coach atau guru, bisa juga kepala sekolah, kita harus mempunyai 3 kompetensi tadi. Yang pertama tadi kehadiran penuh. Jadi ketika ada rekan sejawat atau murid yang mempunyai masalah, jadi kita tidak langsung berprasangka buruk, tidak langsung mengejudge, oh misalnya yang terjadi karena seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita usahakan untuk hadir penuh dulu, mendengarkan dengan baik. Coach yang hadir penuh akan menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu dan menghargai. Kehadiran penuh untuk membantu coach untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan coach. Jadi ketika
Jadi ketika kita melakukan coaching, kita sudah melakukan hadir penuh, maka akan timbul rasa, maka akan muncul hubungan yang positif dan saling percaya antara kita sebagai coach dengan coachee. Nah, kehadiran penuh dapat dilatih dengan berbagai cara ya Bapak Ibu ya. Salah satunya dengan istilah stop tadi, yang tadi sudah saya sempat praktekkan di depan tadi sebelum kita mulai materi. Jadi teknik stop itu bisa kita lakukan sebelum melakukan coaching. Dan teknik stop itu juga bisa kita lakukan ketika pembelajaran di kelas kepada anak-anak kita agar mereka lebih fokus. Dan latihan stop ini membantu coach untuk fokus pada saat ini untuk melepaskan pikiran dan perasaan yang mengganggu. Jadi dengan melepaskan pikiran, perasaan yang mengganggu yang sedang kita hadapin, maka kita dapat hadir secara penuh. Dan kita dapat melihat situasi dari sudut pandang coachee. Jadi kita sudah tidak pendapat kita lagi yang kita gunakan. Kita benar-benar mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan, apa yang akan diutarakan oleh coachee. Nah, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Setelah tadi kita hadir penuh, kita juga sebagai coach perlu untuk mempunyai kompetensi yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu mendengarkan aktif. Maksudnya apa? Mendengarkan aktif di sini yaitu adalah kemampuan untuk mendengar secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh coachee. Itu kita harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif, tidak hanya sepotong-potong agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Coach yang mendengarkan aktif akan menunjukkan sikap memperhatikan, mengulangi apa yang didengar, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas. Dengan mendengarkan aktif, coach dapat memahami keseluruhan makna dari apa yang disampaikan oleh coachee, termasuk hal-hal yang tidak terucapkan. Jadi walaupun kadang kita ketika melakukan coaching itu, coachee kita tidak banyak bicara, tapi dengan kita hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, kita lihat raut wajahnya itu, lihat sorot matanya, kita insya Allah mampu memahami apa yang sedang dia rasakan. Itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi coach harus memahami kata kunci yang dikatakan oleh coachee. Jadi kita langsung memahami, oh masalahnya tentang ini. Makanya ketika kita nanti ke alur-alur berikutnya kita akan lebih paham karena kita sudah tahu masalahnya apa. Selanjutnya kompetensi yang harus kita miliki yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi secara aktif kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah merupakan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong coachee untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri, dan mengambil tindakan. Nah, pertanyaan berbobot ini biasanya bersifat terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup, menantang dan mengundang refleksi. Jadi ketika kita melakukan percakapan coaching, itu tidak ada yang namanya kita memberikan solusi langsung. Jadi selama ini kan saya juga sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, sebelum saya mengenal tentang coaching ini, ketika ada rekan sejawat yang misalnya cerita tentang muridnya atau tentang keluarganya, saya biasanya langsung memberikan solusi. Atau kadang ada rasa prasangka, paling karena ini dalam hati. Ikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya dapat ilmu nih tentang,
tentang coaching kan. Ketika ada teman yang merasa kesulitan, ada masalah, kita bisa melakukan coaching dengan mereka dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Menggali informasi lebih dalam dari rekan sejawat itu. Akhirnya kita bisa membantu dia untuk menemukan solusinya. Jadi di dalam coaching ini bukan kita sebagai coach yang memberikan solusi ya Bapak Ibu, tapi teman kita yang punya masalah itu nanti dengan kita memberikan pertanyaan berbobot, maka dia akan menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, tiga kompetensi inti coaching ini penting untuk dimiliki guru. Karena apa? Nah, kenapa kok kita harus mempunyai tiga kompetensi inti ini? Yang pertama, rekan sejawat dengan coach kita. Yang kedua, dapat membantu murid atau rekan sejawat untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuannya. Serta yang ketiga yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.